Sempat terbesit berbagai pertanyaan di benak saya. Sebenarnya tugas kita sebagai mahasiswa itu apa sih? Apakah hanya untuk mencari nilai setinggi-tingginya? Dan apakah nilai tinggi itu merupakan prioritas utama? Banyak manfaat yang didapatkan dengan nilai IPK tinggi. Di antaranya, mudah mendapatkan beasiswa, membahagiakan orang tua, aman untuk tidak mengulangi mata kuliah tertentu, atau mungkin ketika telah lulus akan mudah untuk mendaftar perusahaan tertentu, dan banyak lagi. Akan tetapi, apakah dengan IPK tinggi merupakan dasar kita untuk kuliah? Jawabannya tentu tidak. Karena hal terpenting bagi seorang mahasiswa adalah bagaimana ia bisa memahami mata kuliah yang telah diajarkan selama perkuliahan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. IPK tinggi membuka banyak kesempatan, seperti kesempatan pertukaran mahasiswa, keringanan biaya pendidikan, hingga berkesempatan kuliah S2 di dalam atau luar negeri. IPK tinggi menjadi prestasi tersendiri untuk memperindah resume atau LinkedIn kamu. Ketika IPK tinggi, itu udah mempermudah kamu untuk mendaftar suatu pekerjaan. Walaupun IPK nggak berhubungan langsung dengan prestasi kerja, namun nggak sedikit perusahaan yang menerapkan syarat IPK minimum. Punya IPK yang baik memang membantu saat melamar pekerjaan, apalagi kebanyakan perusahaan itu menerapkan syarat IPK minimal, ada yang minimal 3, ada juga yang 2,75. Walaupun nggak serta-merta IPK tinggi berarti bakalan diterima, masih banyak faktor penting yang menentukan keberhasilan ketika melamar pekerjaan. Selanjutnya, soal apakah karir akan bagus, apakah bakal cepat diangkat jadi pegawai tetap, dan berprestasi dalam bekerja, itu semua nggak berkaitan dengan IPK. Semua itu tergantung pada performa dan attitude kamu dalam bekerja. Lalu, apa itu IP dan IPK? IP adalah indeks prestasi, dan IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Dua aspek penting yang menentukan perjalanan kuliah kamu. IP merupakan nilai rata-rata mahasiswa selama satu semester. Jadi ketika kamu kuliah, nanti nilai kamu satu semester disebut dengan IP. Sedangkan IPK merupakan akumulasi nilai rata-rata dari kuliah kamu. Misalnya, kamu udah di semester 2, jadi IP semester 1 tambah IP semester 2 bagi 2, dapatlah IPK tahun 1. Semakin tinggi IP-mu, maka semakin banyak jumlah SKS yang dapat kamu ambil untuk semester selanjutnya. Contoh, apabila semester ini IP-mu di atas 3,5, maka kamu berhak mengambil 24 SKS di semester berikutnya. Tapi, bila IP-mu di bawah itu, maka kamu hanya berhak mengambil 21 SKS saja. Jadi, apa pula itu SKS? SKS adalah satuan kredit semester. Nah, nanti ketika kamu udah mulai kuliah, kamu akan sering dengar bahwa senior kamu bilang, semester ini aku bakalan sibuk nih, karena aku ngambil totalnya 24 SKS. Jadi, kepanjangan SKS adalah satuan kredit semester, menunjukkan besarnya beban studi mahasiswa dari jumlah SKS, maka bisa tahu apakah mata kuliah itu dibebankan berat atau tidak, sulit atau tidak. Kesimpulannya, kita tidak bisa bilang kalau IPK itu tidak penting, tetapi memang bukan hal yang terpenting. Sayang banget nilai IPK kamu tinggi sedangkan kemampuan kamu biasa aja. Nah, nanti ketika udah masuk kerja nanti jadinya akan terseleksi oleh alam sendiri. Nah, karena niat awal kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus dan mau melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang bagus, mencontek ketika ujian, kemudian bareng-bareng tuh sama teman-teman selingkaran pertemanan, buat kunci, bikin jimat ketika ujian. Itu terjadi loh ketika kuliah, dan rugi banget rasanya kamu punya kemampuan tetapi nilai kamu biasa aja. Kamu mendaftar pekerjaan, kamu udah terdiskualifikasi karena nilai IPK-nya harus minimal 3, sekian gitu. Jadi goal kita sebagai mahasiswa adalah semangat dan serius untuk mendapatkan ilmu dari dosen
Sehingga ketika ilmu itu udah dapet, maka nilai itu akan tinggi sendiri. Jadi makan tomat dicampur es. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.